Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Wah, tak terasa satu hari lagi kita boleh jalani di dalam perlindungan Tuhan kita. Sudah sarapan belum? Jangan lupa makanlah makanan yang sehat dan bergizi sehingga tubuhmu boleh selalu kuat dan sehat di tengah masa pandemi ini. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, kembali. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Ulangan 7 ayat ke-9. Mari kita sama-sama baca Ulangan 7 ayat ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, ada seorang anak yang bernama Thomas Obadiah Chisholm. Ia lahir di suatu keluarga kecil dan tinggal di sebuah rumah kayu di Kentucky, Amerika Serikat. Karena keluarganya mengalami kesulitan keuangan, Thomas kecil tidak dapat menyelesaikan sekolah dasarnya. Namun demikian, Thomas tetap berusaha untuk belajar bersama dengan anak-anak di desanya. Pada usia 21 tahun, ia dipercaya untuk menjadi seorang editor atau orang yang memperbaiki naskah tulisan yang akan diterbitkan di salah satu koran lokal. Bahkan Thomas juga mendapatkan kesempatan untuk melayani di gereja. Namun, karena sejak kecil Thomas memang kesehatannya kurang baik ya. Ia sering sakit, sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja atau melayani di gereja dengan maksimal. Thomas harus melatih kesempatan untuk melakukan banyak hal yang sangat ia inginkan. Thomas kemudian menuliskan pengalaman hidupnya dalam sebuah tulisan. Penghasilanku tidaklah besar karena gangguan kesehatan yang aku alami dari tahun ke tahun. Namun, aku tidak boleh gagal untuk mencatat kesetiaan yang tak pernah gagal dari Allah yang aku alami hingga kini. Bahwa Dia menggenapi janjinya memeliharaku, menunjukkan berbagai keindahan hidup dan memenuhi hidupku yang menakjubkan dengan rasa syukur. Berdasarkan pengalaman hidupnya tersebut, Thomas kemudian menulis sebuah lagu yang berjudul Besar Setiamu. Ia mengungkapkan mengenai Allah yang setia memelihara hidupnya. Ia merasa tidak berkekurangan karena selalu diberikan berkat yang baru oleh Allah setiap hari sepanjang hidupnya. Anak-anak yang terkasih, sama seperti yang dialami Thomas, tidak setiap waktu kita lewati dengan mudah, bukan? Ada kesulitan yang datang di dalam hidup kita. Namun, firman Tuhan dalam Ulangan 7 ayat 9 menjadi penghiburan untuk kita, karena kita memiliki Allah yang setia. Apa saja wujud kesetiaan Allah itu? Pertama, Allah yang setia pada perjanjiannya. Tentunya kalian masih ingat bukan bagaimana Allah telah berjanji pada Abraham menjadikan keturunannya umat Israel sebagai umat pilihan dan berjanji untuk mengasihi mereka. Kesetiaan merupakan salah satu sifat Allah. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, meskipun umatnya berlaku tidak setia. Allah tetap berpegang pada janjinya dan tetap mengasihi umatnya, meskipun mereka berulang kali membuat hati Tuhan sedih dengan menyembah Allah lain. Allah juga setia pada perjanjiannya kepada umatnya. Allah menunjukkan kesetiaannya dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai tebusan bagi kita yang berdosa. Bersyukurlah karena memiliki Allah yang setia pada perjanjiannya. Kesetiaan Allah yang tidak berubah meskipun kita seringkali berubah dan gagal untuk setia. Yang kedua anak-anakku, Allah yang setia memelihara umatnya. Bukti kesetiaan Allah juga ditunjukkan melalui pemeliharaannya terhadap umatnya. Pemeliharaan Allah dalam hidup kita bersifat menyeluruh. Allah tidak hanya memelihara kehidupan jasmani kita dengan memberikan kesehatan, makanan, pakaian, minuman, dan sebagainya. Tetapi Allah juga memelihara kehidupan rohani kita. Allah memelihara kehidupan rohani kita dengan memberikan firman-Nya setiap pagi, seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Pemeliharaan Tuhan secara rohani ini juga dirasakan oleh Nabi Yesaya ketika ia berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bersyukurlah untuk kasih setia Allah yang tidak berkesudahan itu. Tidak habis-habisnya kebaikan Allah dalam hidup kita. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Allah.
Allah setia memelihara hidup kita sampai hari ini. Anak-anakku yang terkasih, bersyukurlah jika setiap hari kita masih bisa menikmati udara yang segar, masih bisa makan, memiliki pakaian yang bagus dan wangi, bersih, dan tempat tinggal untuk kita berteduh, untuk kita stay at home. Semua itu merupakan bukti kesetiaan Allah dalam memelihara hidup kita. Bersyukurlah karena kita memiliki Allah yang setia memelihara hidup kita, baik untuk kebutuhan jasmani maupun rohani. Ketika kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia pada perjanjiannya dan setia memelihara kita, marilah kita terus belajar untuk senantiasa mengucap syukur dan belajar setia kepada Allah. Tentu pasti akan ada kesulitan yang kita hadapi, dan banyak hal yang mungkin terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi, mari kita tetap belajar setia kepada Allah, karena Ia telah lebih dulu menunjukkan kesetiaannya pada kita. Amin.